Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi kata Pak Bupati Ustadz Abdul Somad dinanti sudah 3 tahun karena tidak datang-datang, begitu datang langsung dibawa ke rumah sakit. Lama saya berpikir, kenapa tidak di tengah lapang, kenapa tidak di stadion? Jawabannya baru tadi, ternyata masih level 3. Ini perlu dijelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Karena di sepanjang jalan saya lihat, ini masyarakat banyak sekali. Ternyata mereka menonton layar tancap di luar. Mudah-mudahan kita tidak termasuk menganiaya, menzolimi. Karena kalau sepanjang jalan itu mendoakan kita, itu bisa mati mendadak kita. Tapi insya Allah mereka semuanya faham bahwa kita masih dalam situasi COVID, protokol kesehatan. Kenapa Ustadz berani buka masker? Saya dapat pengecualian dan air liurnya tidak sampai ke sana insya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sebelum maju ke depan sudah mohon izin ke Guru Syairazi, mohon izin Guru, ke Habib juga saya mohon izin Habib. Setelah itu ke Pak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak Ibu hadirin hadirat, Ketua Majelis Ulama Indonesia, tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah semua yang hadir maupun tidak dapat hadir tapi tetap mengikuti program kita pada malam hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rumah sakit, bahasa Arabnya mustashfa. Inilah terjemahan yang salah sampai hari kiamat. Mustashfa diambil dari kata istashfa, dari kata syifa, artinya minta sembuh, minta sehat. Mustashfa, rumah di tempat itu orang akan sehat. Diterjemahkan menjadi rumah sakit. Yang datang sehat, pulangnya mati. Akan tetapi kita sudah terlanjur salah, maka kita lanjutkan sajalah kesalahan itu. Tidak bisa begitu Pak Ustadz, istilahnya mesti dirubah. Terserah, tapi sudah besar-besar dibuat rumah sakit umum daerah. Sebelum datang saya tanya-tanya Ibu Direktur rumah sakit tadi, katanya rumah sakit umum daerah Hasan Basri ini berbasis syariah. Ibu, betul Pak Ustadz. Apa bedanya syariah dengan tidak syariah? Apakah kalau yang syariah masuknya assalamualaikum, kalau tidak syariah welcome? Assalamualaikum, selamat kamu, sehat kamu. Tapi kalau tidak syariah welcome, well bagus, come datang, datangnya bagus, pulangnya nggak ada jaminan. Ternyata bukan itu letak syariahnya. Katanya rumah sakit berbasis syariah ini radikal, Bu. Orang bisa takut datang. Apa sebetulnya makna syariah itu? Ustadz Somad, kalau orang berada di rumah sakit, siapa yang jamin bahwa selimutnya, alas kasurnya itu suci dari najis? Lama saya terdiam. Iya juga. Betapa banyak selimut kena kotoran, kena air najis, kena, tak layak disebut di sini. Nanti hilang selera makan kue kota. Betapa banyak kotoran najis. Lalu kemudian karena sibuk saudara kita banyak pekerjaan, dimasukkan ke mesin cuci, lalu kemudian dimasukkan deterjen, lalu kemudian mesinnya bergerak, selesai kering, jemur, pakai lagi. Sholat pasien di atas karena dia tidak bisa pergi ke musola. Sholatnya tidak sah, bersih tapi tidak suci.
Betul juga. Pernahkah itu terpikir oleh umat? Pernahkah orang berpikir sampai ke tempat alas, tempat tidurnya, selimutnya? Orang tidak memikirkan itu. Inilah berbasis syariah. Jadi kalau ada orang mengkhawatirkan rumah sakit berbasis syariah, saudara-saudaraku yang non muslim pun kalau mengetahui hakikat ini dia akan senang. Kenapa? Karena ternyata selimutnya, alas kasurnya, tempat tidurnya itu bukan sekedar bersih, tapi suci dari najis. Siapa yang tidak senang suci bersih? Kenapa ini tidak dibilas? Kan ada tulisannya Pak Ustadz, sekali kucek tanpa bilas. Memang dia bersih, tapi dia belum tentu suci. Dan orang yang sholat di atasnya, maka sholatnya tidak sah. Ini bukan hanya terjadi pada kasus selimut dan sampul kasur di rumah sakit. Ini juga pada baju koko kita. Berapa banyak orang suaminya soleh, rajin sholat berjamaah ke masjid, tapi ternyata dimasukkan ke dalam mesin cuci baju koko, celana panjang, jubah, sorban. Dia lupa ada juga celana anak yang di situ bekas air najis, kotoran masuk dalam satu tempat, airnya tidak sampai 2 kula, dimasukkan deterjen, berbuih, keliling, berputar. Setelah itu masukkan dry, pengering. Setelah itu jemur, selesai, dipakai. Allahu Akbar. Itu tidak akan terjadi di kandangan. Kenapa? Karena rumah sakitnya saja pun berbasis syariah. Kelak kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kajian saya di rumah sakit, yang tepuk tangan kalau tak serentak tak usah. Mohon maaf, jangan tersinggung. Walaupun saya tausiah di kandangan di rumah sakit umum daerah Hasan Basri berbasis syariah, tapi insya Allah kajian kita malam ini streaming, ditonton semua orang dari dunia sampai akhirat. Dan ketika direktur-direktur rumah sakit menonton ini, ternyata wahai bapak ibu direktur rumah sakit, kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa pasienmu yang tidak sah salatnya? Berapa pasienmu yang kotor, bernajis? Berapa? Besok pagi banyak yang mengundurkan diri jadi direktur rumah sakit. Di mana letak radikalnya? Letak radikalnya, kerasnya adalah suara Abdul Somad menggelegar. Oke, kita buat suara yang slow bisa. Kenapa suara Ustadz makin menggelegar malam ini? Ada 2 alasan. Yang pertama, sound systemnya mantap. Yang kedua, karena serangan dari ketupat kandangan. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu ikan haruan jangan macam-macam. Orang baru melahirkan makan ikan haruan cepat sembuh. Kalau tidak percaya, datang ke kandang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpikirlah kita, apakah rumah sakit itu berada di bawah kekuasaan kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur? Ya, rumah sakit umum daerah berada di bawah kekuasaan bupati, kepala daerah, gubernur, wali kota. Kelak mereka pun juga akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pasienmu tidak sah salatnya? Dia sudah berwudu, dia sudah suci, dia sudah mandi, tapi ternyata lupa bawa sajadah, dijadikannya tempat kasur sebagai sholat, dijadikannya alas tempat tidur sebagai alas, ternyata dia najis, dia kotor. Maka setiap amal perbuatan kita dihadapkan dan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Kenapa yang menjawab di atas? Rupanya kamera. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya selalu selama ini mengatakan, kalau Anda tidak bisa sholat berdiri, sholatlah duduk. Kalau tidak bisa sholat duduk, sholatlah berbaring miring menghadap kiblat. Kalau tidak bisa sholat berbaring menghadap kiblat, sholatlah telentang dengan isyarat mata. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kalau tidak juga bisa, kita sholatkan ramai-ramai. Enak saja Ustadz Somad berceramah,
Pernahkah Ustadz Somad memperhatikan bagaimana orang di rumah sakit, bagaimana sholatnya, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya? Iya kalau anaknya belajar agama di pondok pesantren. Iya kalau dia punya ustadz yang selalu mengontrol datang. Kalau tidak ada ustadznya, anaknya tidak mengerti agama, siapa yang mengingatkan dia sholat? Saya sudah lama menceramahkan ini, tapi baru terpikir siapa yang mengingatkan pasien itu sholat. Tidak ada yang mengingatkan dia. Mau sholat silakan, yang tidak sholat tidak apa-apa, neraka masih banyak kosong. Tapi di rumah sakit umum daerah Hasan Basri Kandangan ada yang mengingatkan dia. Ibu sudah sholat? Belum, saya sakit. Ingat bu, malaikat maut dekat. Dulu waktu sehat tidak ingat Allah, sekarang terbujur di ruang ICU. Besar tulisannya. Ustadz salah kali bacanya. Memang itu tulisannya ICU. Bukan gitu cara bacanya Pak Ustadz. Terus gimana? ICU, you don't see me. ICU, kau melihat aku. ICU, aku melihatmu. You don't see me, kau tak bisa melihat aku. Karena terbujur kaku. Siapa yang mengingatkan mereka bahwa azan sudah berkumandang? Anaknya tidak ada, istrinya sibuk kerja. Dibalik Pak Ustadz, suaminya sibuk, istrinya terbaring. Yang mengingatkan mereka tidak ada, dan kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak akan terjadi di rumah sakit umum daerah Hasan Basri, karena ada yang mengingatkan. Bapak Ibu sholat, kalau dia tidak bisa berwudu, ditayamumkan. Kalau dia tidak bisa tayamum, habis sudah. Banyak orang membawakan jeruk, apel, buah-buahan ke tempat saudara, kawan, sahabat, jiran, tetangganya yang sakit. Padahal yang makan buah itu orang sehat. Orang sakit tidak makan buah. Kalau mau bawakan buah ketika orang sehat. Maka ketika dia sedang terbujur, sedang duduk, sedang berbaring di kursi roda, di tempat tidur, apa yang dia perlukan? Dia tidak boleh kena air. Ibu dokter, bapak dokter sudah kasih tahu, jangan kena air pak. Kalau kena air, innalillah. Apa yang bisa dilakukan? Tayamum. Tayamumnya bagaimana? Kalau tidak bisa pakai mazhab Syafi'i. Kalau air tidak bisa, debu tidak bisa, karena banyak sekali kabel-kabel di kulitnya. Ada jarum suntik obat, ada infus, ada macam-macam. Maka ini tanggung jawab kita di hadapan Allah. Selama ini kita hanya memikirkan sholat, puasa, orang sehat, tapi orang sakit tidak kita pikirkan. Siapa yang membimbing mereka? Setelah alasnya suci, selimutnya suci, tempat tidurnya suci, spraynya suci, tanpa sajadah dia bisa duduk sholat di sana. Bagaimana dengan wudhunya? Ditayamumkan. Selesai dia paham arah kiblatnya, tentu tempat tidurnya itu sesuai dengan arah kiblat. Kalau dia bisa duduk, kalau dia berbaring, di mana kepalanya? Muncul masalah. Ternyata mereka maaf beribu maaf tidak bisa ke toilet. Dia pakai kateter atau keteter. Siapa yang memasangkan? Pernahkah ibu berpikir? Pernahkah bapak berpikir? Tidak pernah terpikir oleh kita. Siapa yang memasangkan? Ternyata selama ini pasiennya laki-laki dipasangkan perempuan, pasiennya perempuan dipasangkan laki-laki. Padahal ini adalah aurat mughallazah, aurat yang berat. Ini bukan tumit, ini bukan lutut, ini bukan betis, bukan tengkuk. Ini aurat yang berat. Kapan Ustadz Somad teringat ini? Baru di rumah sakit. Tidak bawa-bawa nama Islam. Rumah sakit umum daerah Hasan Basri berbasis syariat. Selama ini kita mengatakan laki-laki, perempuan tidak boleh berada di tempat yang sama. Pandang ke kiri, laki-laki. Pandang ke kanan, laki-laki. Pandang ke depan, yang jauh perempuan, yang dekat laki-laki. Orang sehat. Bagaimana dengan saudara kita yang sakit? Ternyata selama ini tidak ada yang memperdulikan mereka. Dipasang begitu saja. Bagaimana perasaan hati kecilnya? Mereka juga manusia.
mereka merasa malu, mereka merasa sungkan. Kira-kira dari awal sampai akhir, dari mulai spray, dari mulai alas tempat tidur, dari mulai selimut, mengingatkan waktu sholat, dari mulai wudhunya, tayamumnya, memasangkan kateternya. Adakah yang radikal? Saudaraku yang tidak beragama Islam, non muslim pun pasti akan merasa senang karena ada fitrah manusia. Tidak bicara tentang masalah agama. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Saudara kita, kalau dia dengar tausiah ini, dia pun akan merasa, oh, ini yang dimaksud dengan berbasis syariah. Ini ajaran Islam. Selama ini kita berkata, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis silmi, masuklah ke dalam Islam kafah. Sholatnya sudah Islam, puasanya sudah Islam, hajinya sudah Islam, zikirnya sudah Islam. Bagaimana dengan pelayanan di rumah sakitnya? Ternyata belum melaksanakan ajaran Islam. Semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang menuntut kita cuma 1, 2, 3 orang, insya Allah yang nuntut Abdul Somad ini tidak banyak, cuma 4 tetangganya, depan 1, belakang 1, kanan 1, kiri 1, selesai. Makanya saya kalau selesai ceramah tausiah, di akhir parti saya katakan, apakah jamaah memaafkan segala silap salah Abdul Somad? Maaf, kata jamaah. Selesai. Lebih baik saya minta maaf di kandangan daripada mencari mereka di padang mahsyar. Belum tentu jumpa, belum tentu ketemu. Tapi ada orang-orang yang aniaya, tidak peduli pada pasien, tidak ada kepedulian, tidak ada perhatian. Kelak kau akan dituntut, wahai kepala daerah, wahai bupati, wahai wali kota, wahai gubernur, wahai direktur rumah sakit. Solat mereka, wudhu mereka, tayamum mereka, alas tempat tidur mereka, selimut mereka, puncaknya adalah pada saat malaikat maut datang. Hadis Nabi, pesan Rasulullah SAW, laqinu mautakum, talqinkan, bisikkan ke telinga orang yang akan meninggal dunia. Telinga sebelah kanan, la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Itu yang selalu kita katakan malam Jumat selesai salat, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai itu apa kita katakan? Kalimatu haqqin, kalimat hak. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Maka pada akhir hayatnya, selama ini dia tidak pernah menyambut suara azan. Asyhadu an la ilaha illallah, kata masjid, dia tidak peduli dengan azan. Selama ini kalau ada iqamat, asyhadu an la ilaha illallah, dia tak peduli dengan iqamat. Selama ini kalau ada guru-guru berzikir, dia tak peduli dengan zikir. Akhir hayatnya di rumah sakit, dia mesti diselamatkan. Ternyata pada detik-detik terakhir itu pun tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Istrinya wanita karir, sibuk, anaknya sedang rapat di luar kota, tetangganya semuanya hanya mengirimkan di wall Facebook, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetangga yang lain tinggal mengaminkan, amin, 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 amin. Satu pun tak ada yang menjenguk. Pernahkah kita terpikir siapa yang akan menyelamatkan kita di saat iblis datang beserta setan-setan menawarkan air? Karena orang yang sakaratul maut itu katanya kehausan, kekeringan. Datang malaikat maut mau mencabut nyawa. Sebelum masa akhirnya, setan tetap ingin mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Setan datang membawakan air, lalu dia katakan, maukah engkau tenang wahai calon orang mati? Mau. Kalau mau tenang aku kasih air ini. Syaratnya, syarat dan ketentuan berlaku. Apa? Follow me, ikut aku. Tapi ketika di situ ada yang membacakan Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, la tuqra'u fi amrin asirin.
orang yang sulit, orang yang susah, berat saat sakaratul maut, dibacakan surat Yasin, illa yassarahullah, maka Allah mudahkan dia. Pernahkah kita terpikir saudara kita yang terbaring terbujur kaku di rumah sakit itu, siapa yang membacakannya Yasin, siapa yang membisikkan talqin ke telinganya? Kita hanya datang melihat sudah meninggal dunia. Pernahkah saat-saat genting itu terpikir oleh kita? Iya kalau ada anaknya sekolah pesantren, iya kalau ada ustadz yang menjenguknya, iya kalau istrinya solehah, kalau tak ada yang peduli, sendiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terjadi di rumah sakit umum daerah Hasan Basri Kandangan. Kenapa? Ada yang membimbingnya saat sakaratul maut. Maka siapa yang kira-kira tidak punya pembimbing saat sakaratul maut, segeralah datang ke rumah sakit. Bukan itu maksud Ustadz Abdul Somad. Terlalu jauh orang dari Pulau Sumatera kalau mau selamat sakaratul maut mesti datang ke rumah sakit, transit dulu di Jakarta, baru sampai Cengkareng udah mati duluan. Maka apa yang ada di rumah sakit umum ini bawa dari Sabang sampai Papua, selamat mereka. Hai Bapak Bupati, hai Bapak Gubernur, hai Bapak Wali Kota, hai Bapak DPRD, tidak ada kepentingan, hanya sekedar menyelamatkan. Abdul Somad hanya ceramah berkata-kata, tapi ada mereka yang tidak ceramah, mereka diam, tapi amal mereka menjadi inspirasi buat seluruh rumah sakit di Indonesia, bahkan dimanapun berada. Kalau dia dengar malam ini, karena ceramah ini tidak hanya sekali ini, tetap bisa diulang-ulang lagi di channel Ustadz Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Letak seumur-umur saya ceramah belum pernah cerita tentang ini di rumah sakit. Baru sekali. Letak murun nabil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Walatan haunna anil munkar, larang orang dari perbuatan mungkar. Perbuatan ma'ruf, menyelamatkan orang di akhir hayatnya. Tapi dia tidak Islam Pak Ustadz, yang non muslim. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Bu dokter, bu direktur, bagaimana kalau pasien ini non muslim? Kita panggil pendetanya Pak Ustadz, kita panggil pastornya Pak Ustadz, kita panggil biksunya Pak Ustadz, kita panggil bikunya Pak Ustadz. Kita tidak mau merusak orang lain, kita menyelamatkan umat kita. Tidak ada paksaan dalam beragama. Apa yang dikhawatirkan? Di mana letak radikalnya? Di mana letak kerasnya? Pesannya lembut, tapi suara Ustadz Somad menggelegar. Oh kalau gitu kita lembut kan? Di mana letak radikalnya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ajaran Islam jangan hanya tinggal di buku saja. Ada orang yang sakit mesti diselamatkan di akhir hayatnya. Di mana? Dalam kitab Anu halaman sekian, juz sekian. Orang yang sedang sakit tidak bisa berwudu, dia mesti tayamum. Di mana dipraktekkan? Dulu pernah. Hari ini aku bisa lantang berkata, orang yang sakit diselamatkan. Orang yang tidak bisa berdiri boleh sholat duduk. Terbujur di rumah sakit tidak ada keluarga, dia tetap ditolong. Iya, tapi ujung-ujungnya pasti ada tambahan biaya kan? Betul Bu Dokter, ada tambahan. Tidak Ustadz Somad, ini sudah include dalam hitungan tanpa ada kelebihan apapun. Karena ini adalah bagian dari tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berceramah malam ini di Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Basri Kandangan, maka saya merasa lepas. Nanti kalau saya mati di padang mahsyar ditanya, "Hai Abdul Somad, kau sudah ceramah?" Sudah ya Allah, di mana saja semua sudah, tanah lapang sudah, stadion sudah, masuk ke hutan belantara sudah, ke kantor gubernur sudah, ke pejabat sudah kau ceramahkan direktur-direktur rumah sakit, sudah ya Allah, hadir semua, yang satu offline, yang lain online. Sudah lepas tanggung jawabku di hadapan Allah, tidak lagi dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kau sampaikan kepada mereka, sudah ya Allah. Apakah mereka mengamalkannya? Aku tak tahu ya Allah. Tapi mudah-mudahan kalau terketuk pintu hatinya, insya Allah dia akan mulai merubah mulai besok. Dia mulai akan kumpulkan seluruh pekerja, karyawan, pegawai. Perhatikan spray pasien kita,
perhatikan alas tempat tidurnya, perhatikan selimutnya. Jangan hanya sekedar masuk mesin cuci dengan deterjen, tapi mesti dibilas, mesti dengan air yang suci mensucikan. Pasien kita itu kalau tidak bisa sholat, maka ingatkan mereka waktu sholat. Suara azan masuk ke dalam ruang-ruang rumah sakit. Lalu kemudian bagaimana yang tidak bisa berdiri, ingatkan mereka mesti duduk, tunjukkan arah kiblat. Yang tidak bisa duduk, berbaring, kepalanya di mana, kakinya di mana, kiblatnya di mana. Yang tidak bisa berbaring, dibuat telentang, kasih tahu tata caranya, kapan kelopak matanya terbuka, kapan tertutup. Yang sudah mau meninggal dunia, siapa yang membisikkan ke telinga? Iya kalau anaknya tamat pesantren, iya kalau anaknya dibimbing oleh para habaib dan guru-guru. Kalau tidak, anak tidak tahu membisikkan la ilaha illallah. Apa yang dia bisikkan? Mana surat tanah. Hari ini bapak boleh tersenyum, hari ini ibu boleh tertawa, tapi kalau kejadian ini terjadi pada diri kita, disitulah bapak ibu akan ingat Abdul Somad. Di saat akan meregang nyawa, detik-detik ruh keluar dari jasad, tiba-tiba datang suara, mana surat rantai dan gelang cincin subang anting. Disitulah bapak ibu ingat, betul kata Ustadz Somad. Tapi ingat pesan Ustadz Somad, jangan mati sebelum mengucapkan la ilaha illallah. Sekarang anak-anak kalau tidak dididik agama, orang tua meninggal, bukannya dia bisikan, malah dia ambil handphone, live streaming. Hai guys, bapakku mau mati. Anak-anak kurang ajar. Ustadz Somad enak aja ngomong demikian. Tidak mungkinlah ada anak seperti itu. Baru beberapa hari yang lalu ada orang tua menangis. Apa kata si orang tua? Videonya sampai ke saya. Anak-anakku jangan jenguk aku sudah betah tinggal di sini. Seorang ibu yang dititipkan di panti jompo. Kalau begitu keadaannya ketika hidup, apalagi menjelang kematiannya, mereka senang terbahak-bahak karena beban kita sudah selesai. Itu tidak akan terjadi di kandangan. Mudah-mudahan banyak rumah sakit yang terinspirasi dengan ini insyaallah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat suatu amal yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang lain melakukannya. Rumah sakit Kabupaten Anu terinspirasi, rumah sakit kota Anu terinspirasi, rumah sakit di pulau sana mendapatkan ide, lalu mereka besok mulai mengumpulkan karyawan pegawai dokter-dokternya, pahalanya mengalir setetes dua tetes ke makam kubur Abdul Somad. Tentu yang paling banyak ke direktur rumah sakit, dan yang paling banyak lagi ke bupati, wakil bupati, kepala daerah, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak berkepala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jabatan tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak datang KPK. Tapi yang kau buat, yang kau perjuangkan ketika ada kekuasaan, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau boleh punya harta begitu banyak, tapi ketika meninggal dunia semuanya tinggal hanya sekedar kenangan. Apa kata Sayyidina Ali? An-nasu niyam, manusia ini semuanya tidur. Orang kalau sudah tidur dia mengigau, makin dalam tidurnya makin kuat ngoroknya, makin lama mengigaunya. Tidur, mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi pejabat, mimpi jadi orang terkenal. Falamma matu, begitu mereka mati, intabahu, barulah mereka sadar bahwa sesungguhnya hidup ini hanya fata morgana, hanya mimpi saja. Begitu terbangun, barulah dia berkata, kalaulah dulu aku jadi bupati menolong rumah sakit, kalaulah aku dulu jadi direktur menyelamatkan saudaraku yang berada di ruang-ruang sunyi, sepi, tidak ada anak yang membangkitkan semangat. Tapi begitu ada ustadz bimbingan rohani, disegarkan pikiran mereka, mereka putus asa, obat sudah dimakan, kesembuhan tak juga datang. Datang ustadz menceramahi mereka, ibu mesti sabar, bapak mesti ingat, ini takdir ketetapan dari Allah. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan, menetapkan takdir. 50 alf sanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard,
sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan sabar. Ada pahala yang lebih hebat daripada sholat tahajud, ada pahala yang lebih hebat daripada haji dan umrah, ada pahala yang lebih hebat daripada jihad fisabilillah. Apa dia? Sabar, sabar, sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dikasih dia tasbih, berzikir dia. Kadang banyak juga istri-istri yang menasehati suaminya yang sedang sakit, tapi nasihatnya itu campur dendam. Sabar ya bang, insya Allah sebelum hari Jumat selesai. Insya Allah goal ini bang. Hayya 'alas shalah. Suara azan berkumandang dari masjid, dari musola rumah sakit. Sayup-sayup suara masuk ke jendela. Meleleh air mata suami, mau sholat, istrinya dendam. Itulah dulu waktu sehat nggak mau, sekarang rasanya mampus kan. Tapi kalau pembimbing yang tenang, maka dia azankan, dia bantukan. Kalau kurang jelas bacaannya, dia ajarkan begini bunyi Fatihah yang benar. Ini tanggung jawab kita semua di hadapan Allah. Saya malam ini nampaknya berceramah, tapi sesungguhnya saya sedang mengingatkan diri saya sendiri. Selama ini berapa pasien yang kau jenguk dalam sebulan Abdul Somad? Berapa orang yang kau selamatkan sholatnya, sakratul mautnya? Teguran buat saya pribadi, teguran buat kita. Ternyata selama ini kau hanya ceramah pada orang sehat. Selama ini kau ceramah hanya di kantor, di tanah lapang, di TV Abdul Somad. Pernahkah kau ceramah mengingatkan mereka yang sakit? Pernah? Kapan? Dulu. Lupa sudah tahun berapa. Selesai tausiah di masjid, dibawa ke rumah sakit. Ustaz Somad, masih bisa kami bawa ke rumah sakit? Oke, I am coming. Begitu sampai di rumah sakit, baju Ustaz mesti diganti. Sama seperti ceramah di kandangan, baju mesti diganti, sasirangan. Warnanya pun mesti sesuai dengan pentas. Lalu kemudian begitu sampai di dalam rumah sakit, saya dikasih jubah, pakai jubah warna hijau muda dan memakainya dari depan. Biasa mau khutbah dari belakang, dari depan, diikat di belakang. Dipersilakan saya masuk ke ruang ICU. Ustaz Somad, persilakan masuk. Oh. Bapak Ibu nggak masuk? Enggak, Ustaz aja. Begitulah mereka menghormati dan memuliakan Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Masuk saya ke dalam. Ternyata disitulah penyakit menular semua. Masuk saya ke dalam, didekatkan dengan pasien, telinganya sebelah kanan, saya bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha menunaikan janji. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit. Syifaan ajilan, sembuh yang segera. La yughadiru saqaman, tidak akan sakit untuk selamanya. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha agung dan mulia. Bismillahirrahmanirrahim Rabbil arsyil azim, pemilik aras yang mulia. Isfi mardana, sembuhkan saudara kami. Adhibil ba'sa, hilangkan sakit duka laranya. Meleleh air matanya, menangis dia. Saya bingung. Saya tanya dokter, Pak dokter, sini sebentar. Iya. Kenapa dia menangis? Dia selama ini ketika sehat, kalau jumpa Ustadz, dia akan salam Ustadz, dia cium tangan Ustadz, dia akan peluk Ustadz. Sekarang dia tidak bisa merespon Ustadz, tangannya tidak bisa bergerak, tersenyum pun dia tidak bisa. Satu-satunya respon dia adalah air mata Pak Ustadz. Air matanya. Dia mengenal suara Ustadz. Apakah dia mendengar saya Bu Dokter? Dia mendengar Ustadz. Karena di dalam telinganya ada seperti keong Pak Ustadz. Dan dia tetap mendengar walaupun dia sedang koma. Dan dia mengenal suara Ustadz. Yang datang ini adalah suara Ustadz Abdul Somad. Meleleh air matanya. Maka pada saat itu Ustadz sudah menyelamatkan dia. Bergerak. Inilah kalimat yang paling ringan. Tidak perlu bergerak mulut. Bibir pasti bergerak. Kabupaten bergerak bibir. Rumah sakit bergerak bibir. Abdul Somad bergerak bibir. Tapi ada kalimat yang paling ringan. Allah tahu ini saat berat, bibir tidak bisa bergerak. Allah kasih kalimat yang bibir tidak perlu bergerak, hanya suara dari dalam.
la ilaha illallah. Bahkan suara pun tidak kelihatan, hanya lidah saja yang kelihatan. La ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan sibukkan dengan yang lain, diam. Kecuali kalau dia mulai menyebut yang lain-lain. Berapa harga sawit sekarang? Apakah ekspor batu bara meningkat atau berkurang? Nampaknya malaikat maut sudah dekat. Selama dia tidak berkata kalimat-kalimat yang lain, maka jangan ganggu dia. Kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami pada saat sakaratul maut. Seperti tebasan pedang dicincang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup pada saat kesulitan itu. Tidak ada kesulitan melebihi kesulitan sakaratul maut. Itulah yang paling ingin kita diselamatkan. Kawan kita hanya tertawa di warung kopi, sahabat kita hanya tertawa di tempat arisan, teman-teman dekat kita hanya tertawa di tempat hiburan. Saat terbujur kaku, ternyata yang menyelamatkan kita di akhir hayat kita adalah Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Basri berbasis syariah. Allahu Akbar. Bukan basa-basi, fakta nyata. Nikmat duit disyukuri orang, nikmat kerja disyukuri orang, nikmat kekuasaan disyukuri orang. Tapi ada satu nikmat terbesar. Nikmat apa? Selamat dalam keadaan Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Di mana-mana saya selalu berceramah, nanti jangan lupa doakan Ustadz Somad. Ustadz Somad doanya tidak banyak-banyak, cuman satu saja, supaya istiqomah dan mati husnul khatimah. Tapi siapakah yang menjamin bahwa nanti kalau terbujur kaku akan ada yang membisikkan la ilaha illallah ke telinga? Jangan-jangan jamaah berkata, ini Ustaz Somad mau meninggal, nggak usah diajarlah, dia kan udah tahu bacaannya sendiri. Walaupun dia tahu kita tidak layak membiarkan. Kenapa? Karena ini sangat-sangat berat, masa-masa yang sangat sulit. Yang saya ceritakan ini bukan mau dilaksanakan besok pagi, tapi sudah terlaksana di rumah sakit ini. Mudah-mudahan yang selama ini ragu-ragu, malas-malas, menganggap ini hanya beban pekerjaan. Saudaraku, kok beda bekerja di tempat yang lain? Hanya sekedar gaji, hanya sekedar insentif, hanya sekedar honor. Tapi di sini kau juga berdakwah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang selamat dari kekafiran, selamat husnul khatimah, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di saat-saat gentingnya itu, yang menyelamatkannya bukan al-mukarram ustadz, yang menyelamatkannya bukan alim ulama, tapi yang menyelamatkannya adalah seorang perawat, seorang dokter, seorang pekerja, karyawan di rumah sakit. Tapi dia selalu dididik, nanti kalau ada orang meninggal, bisikkan. Tapi yang sakitnya memang sakit mau menjelang sakaratul maut. Adapun yang demam-demam biasa jangan gara-gara ini nanti besok ibu ketika suami as-salatu khairum minan naum, bang nggak ke masjid, sakit ini, la ilaha, dia mungkin ngantuk sebentar lagi. Jadi jangan gara-gara ini semua mau bisikkan saja. Lahirnya dibisikkan la ilaha illallah, matinya juga dibisikkan la ilaha illallah. Orang kandangan lahirnya dibisikkan la ilaha illallah, pasti, jangan khawatir. Orang kandangan matinya dibisikkan la ilaha illallah, insya Allah jangan khawatir, karena rumah sakitnya berbasis syariah. Yang dikhawatirkan adalah dari garis lahir ke garis mati. Ini yang kita mengkhawatirkan. Tapi insya Allah saya kalau di kandangan tidak khawatir. Kenapa? Karena ada dua tiang yang kokoh, tiang kanan, tiang kiri, sehingga atap bisa tegak berdiri. Tiang kanan guru kapuh, untuk almarhum guru kapuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiang satu lagi adalah Sayyidi Syekh Guru Syairazi. Saya sudah datang ke kedua tempat bertumpu kabupaten, tempat bertumpu
masyarakat Kandangan. Saya sudah berziarah, saya sudah melihat. Oh, baru saya paham kenapa di sini orangnya religius. Dari mulai tengah kota sampai pinggir kota, sampai lewat pasar, sampai kami tadi ke tepi sungai, sampai naik Balanting. Setiap lewat, Ustaz, saya tanya, ini nampaknya jadwal kita bocor. Kenapa jamaah tahu semua saya kemari? Padahal kita mau diam-diam masuk ke dalam. Masya Allah, kenapa mereka mencintai bukan ulama besar? Yang mau mereka tunggu ini ulama besar. Tiba-tiba yang datang Ustadz kurus. Datang bukan dari Jazirah Arab, bukan dari Mesir, bukan dari Riau, Pulau Sumatera. Ustadz Utan. Ustadz Abdul Somad ini awalnya masuk hutan, keluar hutan, masuk hutan, keluar hutan, ceramah, difitnah, viral. Asal muasal. Jadi kalau hari ini saya ditanya, Ustadz mohon maaf, nanti Ustadz kami akan bawa ke tengah sungai, lalu dari sungai nanti kita akan pergi menemui saudara-saudara kita, ini perjalanannya jauh Pak Ustadz. Dalam hati saya, ente aja nggak nonton, nggak punya paket 2 giga. Aku kan datang dari hutan, aku kan Ustadz hutan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru saya paham kenapa masyarakat Kandangan religius, karena ternyata didampingi oleh para ulama. Kebetulan pagi tadi saya ziarah ke makam Sultan Surian Shah, lalu diperlihatkan ini makam Sultan, ini pendampingnya dari kerajaan Demak, ini makam anak Sultan, ini pendampingnya dari kerajaan Aceh, ini makam Sultan. Ternyata kenapa sultan-sultan itu soleh, takut kepada Allah, didampingi oleh para ulama, yang ulamanya juga takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau negeri ini tetap seperti ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pondok pesantren mesti kita support. Anak-anak yang sudah daftar pondok pesantren, alhamdulillah. Begitu saya tadi sampai ke pondok pesantren, Ustadz Somad nanti kita silaturahim, takziah ke keluarga guru Kapuh. Insya Allah bayangan saya ya paling 2-3 orang, ternyata seperti tablik akbar. Ustadz Somad nanti kita silaturahim ke Tuan Guru Sairazi. Insya Allah begitu datang, Masya Allah disambut. Barisan pertama, barisan kedua, barisan ketiga, barisan di atas, barisan di dalam. Masya Allah, tabarakallah. Yang sudah memasukkan anak ke pondok pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan, setelah malam ini dimasukkannya anaknya besok lusa, masih alhamdulillah. Yang sudah disampaikan tidak juga mau memasukkan, selamat anakmu menjadi pecandu narkoba. Tak ada alasan. Tidak ada alasan bagi orang Kandangan untuk tidak menyelamatkan anak-anaknya. Kenapa? Karena benteng pertahanan kita sayang kepada anak. Bukan disediakan satu kamar lengkap dengan laptopnya, lengkap dengan wifi-nya, lengkap dengan gadgetnya. Bukan itu sayang kepada anak. Sayang kepada anak, didik mereka untuk sholat berjamaah. Kita sibuk, kita tidak sempat. Ibunya wanita karir, bapaknya bisnismen, ketemunya susah. Maka benteng terakhir anak kita adalah pondok pesantren. Selamat pikirannya dari liberal, sekuler, komunis, ateis. Selamat dari aliran-aliran sesat dan menyesatkan. Maka insya Allah kalau mau melihat Kandangan tahun 2031, 10 tahun akan datang, maka lihatlah anak-anak SMP kelas 1 hari ini. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun. 2021 kelas 1 SMP, 2031 dia akan masuk tes seleksi CPNS. Dia akan menjadi calon anggota legislatif. Dia akan menjadi calon kepala dinas. Apa yang dilakukan anak muda hari ini, itulah yang akan terjadi tahun 2030. 2040 mereka sudah berusia 40-50 tahun. 2040 bisa jadi Abdul Somad datang kemari karena mereka masih cinta pengajian. Tapi jangan sangka
keadaan berbalik. Bisa saja mereka tidak lagi mengenal para alim ulama. Tergantung bagaimana kita bersikap pada hari ini. Tapi insya Allah tahun 2050 Ustaz Somad masih bisa lagi ke kandangan. Ketika saya kemari waktu itu Bapak Ibu udah nggak ada lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga umur kita diberkahi Allah. Tidak ada yang bisa menjamin umur. Doa kita yang diajarkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku masih hidup besok pagi, jadikanlah tambahan umur itu sebagai tambahan amal soleh ya Allah. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku mati malam ini, biarlah kematian itu membuat aku berhenti dari segala perbuatan dosa. Orang beriman dia tidak terlalu takut dengan kematian. Kalau Abdul Somad mati malam ini, berhenti dari buat dosa. Kalau hidup besok pagi, masih bisa pengajian sebelum kembali. Besok pulang ke Pekanbaru, sebelum pulang masih sempat pengajian. Kalau masih hidup, jihad fisabilillah. Kalau mati, ya sholatkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan paksa Allah untuk mengikuti kemauan kita. Bisa berjuang menolong agama Allah dengan kekuasaan, pakai. Bisa berjuang menolong agama Allah dengan ilmu dan pikiran, pakai. Bisa menolong agama Allah dengan harta, gunakan. Selama dia masih ada, sedetik setelah roh keluar dari jasad, maka semua harta kita adalah milik ahli waris. Rumah besar tinggal, mobil yang mewah tinggal, anak cucu menantu menangis mengantar ke liang lahat. Tapi mereka hanya menangis sampai di situ. Setelah itu dia pulang ke rumah, mulai menonton TV, ambil remote. Hari pertama dia masih segan, hari kedua dia mulai ketawa kecil. Yang mati berakhir. Kalau pernah kau tolong agama Allah, kau mudahkan urusan orang, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enaknya tinggal di Kabupaten HSS, Hulu Sungai Selatan. Setiap orang di sini umur 60 tahun ke atas mendapatkan santunan. Saya jadi ingin pindah setelah umur 60. Ustaz Somad, di sini semua orang mendapat santunan. Saya tanya, umur berapa Pak? Umur 60 Ustaz Somad. Siapa yang nyantuni? Setiap kami. Saya menyantuni, Bapak Wakil menyantuni, Bapak Kepala Dinas menyantuni. Tidak hanya dikirim uang, karena orang tua perlu kasih sayang. Yang disayangi orang tua orang lain, tidak ada hubungan darah. Kalau orang tua orang lain saja disayanginya, apalagi orang tuanya sendiri. Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Tapi menyantuni orang tua 60 ke atas tidak hanya sekedar mentransfer uang, tapi ada santunan dan kepedulian orang tua. Selama ini yang saya tahu orang tua asuh, orang tua mengasuh anak-anak. Sekarang di sini di kandangan ternyata apa namanya itu? Lansia asuh. Baru di sini. Mudah-mudahan berita tentang orang tua lansia yang diasuh ini, banyak orang mau mengasuh. Saya siap mengasuh Pak Ustaz. Siapa? Janda muda. Oh, makanya saya tanya tadi umur berapa? 60 ke atas. Orang tua kita. Banyak orang berpikir seperti, kenapa kau asuh dia? Dia sudah seperti anak saya. Kenapa kau asuh dia? Dia sudah semacam kawan saya. Tapi kalau orang tua, tidak mungkin kita berniat jahat. Kalau ada orang berniat jahat pada orang tua, itu namanya sakit jiwa. Nama penyakitnya Oedipus kompleks, tertarik dengan nenek-nenek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buat daerah lain yang tidak ada program santunan lansia, mintalah mati sebelum umur 60. Oh, enggak boleh minta mati Pak Ustadz. Ya, saya tidak suruh minta mati. Kita minta supaya disehatkan. Mudah-mudahan anak-anak kita berbakti kepada orang tua insyaallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya dibawa ke tepi sungai, ditemukan dengan dai-dai kita yang sudi masuk ke pedalaman mendakwakan la ilaha illallah. Dulu di kampung-kampung orang dari maghrib ke isya mengaji baca Quran. Akhirnya apa yang terjadi? Kuali masuk desa. Parabola. Dulu televisi cuma satu, TVRI. Itulah yang ditonton.
Satu kampung TV-nya satu. Yang boleh duduk di depan anak Pak Kades sama RW RT. Zaman sekarang apa yang terjadi? Satu rumah TV-nya 3. Satu kamar ada satu TV. Kenapa asal muasal kronologis kok bisa satu rumah ini TV-nya 3? Awalnya satu rumah TV-nya 1. Tapi kemudian terjadi perang yang luar biasa karena perebutan remote. Si bapak mau nonton bola, si ibu mau nonton film hantu. Akhirnya terjadi perebutan sampai ke pengadilan agama, diputuskan belilah TV satu lagi. Aman. Muncul masalah baru. Ternyata si anak mau nonton Naruto, Upin dan Ipin. Akhirnya beli TV satu lagi. Sibuk, tidak ada komunikasi. Menjadi manusia yang sunyi di tengah keramaian. Ramai tapi sunyi karena tidak ada pembicaraan. Maka manusia seperti ini mesti diselamatkan. Alhamdulillah, ternyata majelis-majelis ilmu masih banyak, masih ramai. Covid tetap pakai protokol kesehatan, jaga jarak, hand sanitizer, cuci tangan. Ustadz Somad cuma ngomong aja. Ustadz nggak pakai masker. Ini masker. Makanya dipegang terus dari tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah negeri ini akan dijaga Allah selama kita beriman dan beramal soleh. Walau anna ahlal qura, kalau masyarakat kandangan amanu, beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin, diturunkan Allah barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan agama kami, tak mereka tolong agama kami, mereka biarkan kemungkaran merajalela, akhadnahum, kami cabut nikmat itu, mereka akan merasakan nikmat menjadi azab. Ini yang kita khawatirkan. Jadi kalau ada pemimpin masih peduli kepada rakyatnya yang sakit, rakyatnya yang tua, kita doakan supaya lahirlah pemimpin-pemimpin masa depan yang peduli kepada orang tua dan orang sakit, insya Allah. Amin. Tadi saya masuk ke kediaman, saya lihat ada sajadah panjang, kemudian susunan imam sudah siap. Dalam hati saya, oh ternyata Ustadz Somad disiapkan sholat berjamaah. Aku kan musafir, jamaah takdim, jamaah takhir. Kenapa sholat sama orang mukim? Dalam hati saya, tapi saya nggak ngomong. Setelah selesai makan, nggak ada diajak sholat. Ternyata sholat itu untuk hari Rabu pagi, pegawai, PNS, ASN, sholat berjamaah subuh, membaca Al-Quran, dan setiap sepekan sekali khatam Al-Quran. Mudah-mudahan cerita dari kandangan terinspirasi pula bupati, wali kota dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, insya Allah. Selagi kau punya jabatan kekuasaanlah bisa melakukan itu. Kalau Ustadz Somad yang ceramah, bacalah Quran, bacalah Quran, orang nggak peduli, dia nggak takut. Ente siapa? Ente kan nggak punya kekuasaan. Tapi kalau punya kekuasaan, nggak perlu ceramah berapi-api. Cukup katakan, semua karyawan baca Quran ya, siap. Kenapa? Karena ada kekuasaan. Segenggam kekuasaan di tangan, pakai menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Mudah-mudahan yang bertakbir jadi penguasa. Saya udah takbir bolak-balik nggak punya kekuasaan, Pak Ustadz. Di rumahmu sendiri paling tidak kau berkuasa. Karena ada orang sekarang di rumahnya pun dia tak berkuasa. Kan mengerikan itu. Papa, mama mau pergi arisan, tolong jaga anak dan pel lantai. Dah apa-apa. Itu tidak akan ada di kandangan. Kenapa? Karena ibunya solehah semua, insya Allah. Amin. Ini kalau mau melihat ibu-ibu solehah nih, menutup aurat semua, tidak ada yang nampak. Saya ceramah di tempat lain, nampak wajah pakai lipstik, pakai aksesoris, pakai plastik. Di kandangan tertutup semua gara-gara Covid. Tidak, Pak Ustadz. Sebelum Covid datang pun kami sudah menjaga aurat kami, Pak Ustadz. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada atasan hanya mengurus gaji kita. Yang penting kenyang, yang penting anaknya bisa sekolah. Tapi ini tidak. Bacaan Al-Qur'annya pun diurus, sholat subuh berjamaahnya diurus, zakatnya bayar, Badan Amil Zakat Nasional, Majelis Ulama Indonesia memperhatikan pondok pesantren.
Inilah kekuasaan yang mendatangkan rahmat. Karena banyak juga kekuasaan itu hanya mendatangkan laknat. Berkuasa itu enak, berkuasa itu tak lama, tapi hisabnya luar biasa. Yang menuntut nanti di padang mahsyar satu kabupaten. Berapa penduduk kita Pak Bupati? 200 sekian puluh ribu. Bayangkan yang akan menuntut, puasamu diambil, zakatmu diambil, hajimu diambil, zikirmu diambil, sholat berjamaahmu diambil. Gara-gara apa? Zolim dan aniaya. Qur'annya diperhatikan. Nikmat yang paling besar hari ini adalah pekerjaan. Pekerjaan yang paling besar hari ini adalah PNS. Kira-kira kalau ada anak lajang mau meminang anak gadis, yang satu bisnismen pengusaha, yang satu orang hebat, artis terkenal, yang satu PNS, kira-kira yang diterima di antara tiga ini yang mana? Ku tahu yang kau mau. Pasti dalam jawabannya nggak dengar kita, karena memang perempuan itu nggak boleh jawab. Perempuan itu cukup diam saja. As-sukutu alamatur ridha. Anak gadis ditanya oleh bapaknya, bapaknya masuk ke kamar. Nah, itu ada 3 orang yang akan meminang engkau. Yang satu orang kaya, yang satu artis terkenal, yang satu PNS. Pilih mana? Dalam hatinya, yang nomor 3. Jadi kalau ada hadis mengatakan setelah meninggal dunia yang mengalir itu 3. Yang pertama shadaqatun jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Tapi ada tambahan satu lagi, PNS. Itulah maka orang mau menikah dengan PNS. Banyak PNS pegawai Pemda menyangka bahwa apalah ini nikmat PNS ini. Karena dia begitu tamat kuliah, ikut tes CPNS, langsung lulus, langsung kerja, berangkat kerja, berangkat kerja, berangkat kerja. Dia tidak, kalau mau mensyukuri nikmat PNS, bertanyalah kepada orang yang sudah ikut 3 kali tes, nggak lulus-lulus. Ustaz pernah ikut tes PNS? Ya. Pernah nggak lulus? Pernah. Tes bahasa Inggris, lulus. Tes bahasa Arab, lulus. Tes potensi akademik, lulus. Semua bawa ijazah S2, lulus. Tinggal 2 orang, saya dan satu lagi, wawancara, lulus. Sampai pada saat pengumuman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau di mana, Mat? Aku di stasiun Kampung Melayu Jakarta. Kok nggak lulus? Begitu turun nginjak aspal, rasanya cair seperti dodol aspal. Bisa kurasakan perasaan orang yang tidak lulus. Tapi kemudian tahun berikutnya saya ikut, lulus. Saya sempat jadi PNS 11 tahun. Setelah itu tak perlulah aku ceritakan. Maka syukuri nikmat PNS ini dengan bayar zakat, syukuri dengan banyak sholat duha berjamaah. Karena ada orang berpikir, ibadah-ibadahku, solat-solatku, yang PNS aku, ngapain kamu ngatur-ngatur aku? Atur saja, urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Kan sekarang ada orang update status gitu. Pacar-pacarku, sabu-sabuku, buat dosa-dosaku, masuk neraka aku. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Untungnya ada yang cerdas. Memang neraka-nerakamu, tapi kalau azab datang aku ikut juga, bodoh. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Jadi sesungguhnya kalau ada orang ngajak kita sholat berjamaah, ngajak kita baca Quran, ngajak kita khatam sepekan sekali, itu adalah nikmat besar. Masih ada orang yang peduli dengan jilbab kita, peduli dengan alas tempat tidur kita, peduli dengan saudara kita yang sakit. Sekarang peduli inilah yang tidak ada. Al-Quran yang turun kepada Sayyidina Muhammad SAW sama dengan Quran yang dibaca oleh Qari tadi. Hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari sama dengan hadis yang kita pelajari sekarang. Bedanya apa? Mereka dulu peduli, sekarang orang tak ada kepedulian sama sekali. Cuek, bebek. Kalau sekedar cuek, tak apa. Cuek bebek. Macam mana bebek cuek? Pulang dari sini, lihat kandang bebek. Dia tidak mau tahu, mau makan, mau minum, mau mati, mau pingsan. Bukan urusan. Ini yang terjadi sekarang. Pesawatnya sama, airportnya sama, tujuan terbangnya sama.
orangnya sama, manusia duduk di kursi yang sama, tapi semuanya sibuk dengan urusan masing-masing, main handphone. La salam wala kalam. Ada pingsan satu orang, bukannya ditolong, dipoto. Ada orang pingsan, kasihan. Apa yang terjadi pada masyarakat kita kalau tidak ada kepedulian? Kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik. Kapan kita menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baik bukan karena sholat kita sampai sajadah kita bolong, karena tidak diganti-ganti. Kita baik di hadapan Allah bukan karena kita ke Makkah bolak-balik haji dan umroh. Kita baik di hadapan Allah karena kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang dilakukan ini amar ma'ruf nahi mungkar, termasuklah pertemuan kita pada malam hari ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi saya mulai jam 9 kurang 10, sekarang sudah jam 10 kurang 10, sesuai dengan kode etik 600 ml 60 menit kita bersama. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalah yang diinginkan Ustadz Abdul Somad terbang dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta sampai ke Banjarmasin, dari Banjarmasin ke Kandangan. Yang diinginkan ini tidak banyak, tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan ekonomi, tidak ada kepentingan apapun. Yang diinginkan cuma satu, setelah kita menyambung silaturahim, saling mengerti, kita saling mendoakan. Insya Allah kalau Abdul Somad mati di Riau, orang dari Kandangan tetap berkirim untuk almarhum Ustadz Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan kirim sekarang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang mau kita cari di dunia ini? Cari uang. Aneh manusia ini. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang. Kalau ditanya mau kemana? Cari makan. Abang di mana? Cari makan. Sibuk apa? Cari makan. Begitu masuk ke rumah sakit umum daerah Hasan Basri, dicek sama dokter, apa kata dokter? Bapak sakit karena tidak makan. Tidak makan karena sibuk cari makan. Manusia ini aneh. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Setelah uang dapat, numpang di rekening sebentar, habis itu langsung transfer ke dokter spesialis rumah sakit umum daerah Hasan Basri. Syukurnya dokter-dokter spesialisnya soleh-solehah sehingga mereka bayar zakat. Amin. Dulu anak-anak kalau kita tanya mau jadi apa? Dokter. Mau jadi apa? Polisi. Mau jadi apa? Pengacara. Dulu saya nggak ngerti, nggak paham. Kenapa lah anak-anak ini mau jadi dokter? Sekarang baru saya paham. Rupanya dokter ini duitnya banyak. Tukang jaga malam dari mulai jam 6 sore ngidupkan senter, baterainya 6, terang benderang sampai jam 6 subuh besok. 12 jam melihat maling, pencuri, garong, hantu, setan. Gaji sebulan cuman di bawah UMK UMR. Tapi dokter, baterai senternya cuma satu kecil. Senternya pun sebesar itu. Buka praktek, buka mulutnya. THT, telinga, hidung, tenggorokan. Buka 5 juta. Banyak pasien yang setelah buka takut mau tutup. Karena dia khawatir buka 5, tutup 5. Pulang dari rumah sakit gini aja. Dokter. Kata dokter dalam hati, tahu juga Ustaz. Itu nikmat Bu dokter. Itu nikmat Pak dokter. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Berapa banyak orang yang sakit tertolong dengan dokter. Menjadi dokter kesempatan luar biasa untuk berdakwah. Kalau orang ceramah banyak menganggap Ustaz ini pelengkap penderitaan. Sudahlah bulan tua, gaji belum turun, rekening ini mau dipotong, datang pula Ustadz buat pengajian, buat suntuk aja. Tapi kalau ibu dokter, ibu pak dokter sangat bisa untuk berdakwah. Masuk ke rumah sakit, ada orang stres, depresi, tenang bapak, salatullah, salamullah, sehat.
tenang. Kenapa? Karena dia tidak hanya sekedar menyehatkan badan orang, tapi manusia ini ada zahir dan batin. Indonesia Raya menyatakan itu dalam lagu kebangsaannya. Apa kata orang Indonesia? Bangunlah jiwanya dulu, baru bangunlah badannya. Saya banyak juga kawan saya, sahabat saya dokter. Ustadz Somad, obat itu menyehatkan manusia cuman 30% Pak Ustadz. Masa apa dokter? Ustadz nggak percaya sama saya. 30% obat itu menyehatkan manusia. Lalu yang 70 itu apa? Sugesti, keyakinannya. Jadi kalau sudah dokter mengatakan sehat, sehat, keyakinan itu luar biasa. Saya tidak perlu cerita tentang kedokteran, karena nanti kalau saya cerita tentang kedokteran, dokter yang asli malah nggak dipercaya. Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Anak pesantren, hafal Quran, masuk fakultas kedokteran, amat sangat bisa. Saya ceramah di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Apa kata Pak Rektor? Anak hafal Quran datang kemari gratis biaya kuliah, dapat uang saku, dan paling banyak dokter spesialis adalah para penghafal Quran. Apa anak hafal Quran itu bisa fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris? Quran aja 114 surat 30 juz, sebalnya segini ada di kepala dia. Apalagi cuman fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Go, goes, going, gone. Bukan menyepelekan, bukan mengecilkan. Al-Quran dalam kepalanya dijaga Allah SWT. Jangan pernah takut. Tapi ada dokter tidak mengerti Islam, ada orang taat, ustadz, ulama tak mengerti kedokteran. Kalau dipertemukan dua ini akan terjadi kedahsyatan yang luar biasa. Rumah sakitnya Islamic Hospital, dokternya melayani dengan menganggap itu sebagai ibadah. Masuk dia ke ruang tempat ibu-ibu hamil, orang sakit, bawa jarum suntik, semuanya stres, semuanya takut, semuanya galau, takut mati, takut sakit, takut. Tapi begitu datang ibu dokter, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Tenang semua pasien. Belum lagi disuntik kan udah sehat duluan. Apa kata ibu-ibu di situ? Masya Allah, kalau adalah anak lajang kuku pinangkan dengan bu dokter. Kata ibu-ibu. Ada pula bapak-bapak di situ. Apa kata Pak? Masya Allah. Tak usah lagi kita teruskan. Nanti marah ibu-ibu itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kebersamaan kita di dunia ini bersama pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus, bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan tahniah, selamat hari ulang tahun Kabupaten Sungai Hulu, Hulu Sungai Selatan, HSS Hulu Sungai Selatan yang ke-71 tahun. Orang 71 tahun itu insya Allah sehat. 71 tahun adalah usia kematangan, sudah lebih dari usia Nabi Muhammad SAW. Bukan lagi usia muda yang menyia-nyiakan waktu. Makin matang, makin berkualitas, makin bergizi, makin hebat. Maka insya Allah ke depan kabupaten ini menjadi percontohan buat kabupaten-kabupaten yang lain. Tidak hanya sekedar masjidnya, pengajiannya, dari cara menyebutkan susunan. Saya kalau saya ceramah tuh saya perhatikan itu. Yang kita hormati Bapak Wakil Bupati, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DPRD, yang sama kita hormati Bapak Kajari, Bapak Dandim, Bapak Kapolres. Begitu biasanya susunannya. Tapi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan beda susunannya. Masih ada yang ingat? Putar rekamannya. Yang kita hormati para habaib, para guru-guru, ketua Majelis Ulama Indonesia. Setelah itu baru wakil bupati, baru ketua DPRD. Seumur-umur saya ceramah di berbagai tempat, baru di sinilah habaib, alim ulama dan ketua MUI disebutkan sebelum wakil bupati.
Selama ini orang tak ada beban. Mau Habib di belakang, mau tuan guru di belakang, mau kiai, enak saja. Bahkan membelakangi. Di sini letak kiai Habib, enak aja kepala daerah di depan. Di sini bagaimana? Tuan guru Syekhuna Ahmad Syairazi, Pak Bupati berdiri di belakang beliau. Begitu penghormatan kepada alim ulama. Kalau kalian jadi bupati nanti anak-anakku, kalian tonton video ini. Saat itu mungkin kami sudah menghadap Allah SWT, tapi pelajaran itu tanpa disebutkan, tanpa disuruh diperintahkan, kalian belajar langsung dengan perbuatan. Lisanul hal, ucapan, perbuatan, tindak tanduk, afsah min lisanil maqal, lebih daripada ucapan. Berapa banyak ucapannya melanggar perbuatan, perbuatannya melanggar ucapan. Malam ini anak-anak kita diperlihatkan secara nyata tentang penyebutan nama, tentang di mana tegak berdiri. Pak Bupati aja tegak berdiri di belakang. Ustadz kok berani depan? Aku sudah izin duluan. Sudah ngurus surat izin duluan tadi. Guru saya ke depan, silakan kata guru. Habib saya ke depan, oke kita. Maka saya berani depan. Kalau tidak bisa kualat, bisa hilang ceramah kita. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, di kandangan tidak ada yang palsu, semuanya asli, seasli bunga-bunga yang ada di hadapan kita. Saya perhatikan itu kalau saya ceramah, saya tengok, saya cium, oh asli, tidak ada kepalsuan di kandangan. Mudah-mudahan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita perhatikan, man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ilmu tidak hanya di buku, ilmu tidak hanya di kertas, ilmu tidak hanya di kitab. Malam ini kita mengambil ilmu dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak hanya sekedar menceramahi orang, tapi juga mengambil ilmu dari orang yang ada di sekitar kita, insyaallah. Itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Faqir Abdul Somad. Segala yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.